Apa itu ibadah? Nah, di situ dikatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwal wal a'malil batinah wal zahirah. Ma hiyal ibadah? Artinya apa itu ibadah? Kemarin kan sudah dijelaskan sama Ustaz Zakir, tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu ibadah? Tadi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ada lagi jawaban yang lain? Ya? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah termasuk juga dalam bagian ibadah, ya. Jadi di sini dikatakan hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al batinah wal zahirah. Ibadah adalah sebutan untuk semua perkataan dan perbuatan itu, minal aqwali wal amal. Sebutan untuk semua perkataan dan perbuatan. Al-batinah wal zahirah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Maksudnya tersembunyi di sini di hati, ya. Ibadah itu kita kerjakan di dalam hati. Yuhibbuhullahu wa yardahu, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jadi ibadah itu adalah sebutan untuk semua perkataan, ucapan ini, kata-kata, perbuatan yang kita lakukan pakai anggota tubuh, baik yang nampak secara jelas yang kita lihat pakai mata, ataupun yang tersembunyi di dalam hati. Nah, sebentar kita kasihkan contoh apa yang dimaksud ibadah yang tampak secara mata. Apa itu ibadah di dalam hati? Kita kasihkan contoh sebentar. Dan semua perbuatan itu, baik yang nampak ataupun yang di dalam hati, itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar yang baik, enggak. Ibadah itu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu digarisbawahi ini, ya. Bukan cuma baik saja, tapi yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ disebutkan yang tulisan tebal itu az-zahirah, yang nampak. Jadi ibadah itu bukan cuma salat dan puasa saja, enggak. Banyak jenisnya ibadah itu. Ya. Yang pertama ada az-zahirah. Az-zahirah ini yang tampak, yang bisa dilihat pakai mata. Apa contohnya? Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa kasih contoh? Ibadah yang bisa dilihat pakai mata. Nah, dilihat, oh, ibadah ke orang ini. Apa? Hah? Apa? Ya, berzikir kepada Allah menggunakan lisan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan terlihat. Bergerak mulutnya, ada suaranya. Apa lagi? Nah, ibadah apa lagi yang bisa dilihat? Yang bisa dilihat? Salat. Salat, setiap hari kita lihat orang salat, itu ibadah yang terlihat. Salat. Ya. Apa lagi? Haji. Ya, bisa kita lihat di televisi orang-orang haji. Ini contohnya ya, ibadah yang bisa kita lihat pakai mata. Ya, salat, zikir, ada suaranya, kita bisa lihat orang duduk berzikir, ya. Gerak-gerak mulutnya, dan yang terakhir ada haji. Ini sebagian kecil contoh saja, ya. Kalau mau yang lain ada baca Al-Quran. Nah, kita lihat orang baca Al-Quran, pegang Al-Quran, ada suaranya. Zakat, nah itu juga ibadah yang terlihat. Kita lihat orang bawa beras, ya, bawa ke orang miskin atau bawa ke panitia masjid. Ini ibadah yang nampak semua, ya. Kemudian al-batinah, garis hitam yang besar, al-batinah. Apa itu ibadah al-batinah? Yang tersembunyi, ibadah di dalam hati. Nah, ibadah dalam hati. Apa contohnya? Tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun bentuknya, masalah besarkah, masalah kecilkah, ya. Kita semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah kita berusaha, ya. Tentunya setelah kita berusaha. Bagaimana kita
bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tawakal ini supaya bisa kita paham ki. Ada yang petani di sini menanam. Ada. Nah, ini contoh kecil. Petani menanam bibit, kemudian disiram, rawat tanamannya, ya. Kemudian kita serahkan kepada Allah, berdoa, ya Allah, aku serahkan hasilnya kepadamu. Itu hasilnya petani itu bukan karena pintar menanam, bukan. Jangan karena bilang pandai kak menanam akhirnya hasilnya bagus, enggak. Tapi itu hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama jika orang memancing, umpannya sama, ya. Mata pancingnya sama, dibuang ke laut, tapi bisa beda ikannya naik. Karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah memenuhi syarat bagaimana bisa menanam. Ya, umpamanya ditanam padi, kemudian disiram, dirawat, ya pasti tumbuh padi. Itu sudah memenuhi syarat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tanam padi, tinggal pulang 3 bulan lagi ke sini kamu lihat buka panen. Tidak mungkin jadi itu. Itu namanya bukan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus ada usaha juga. Nah, ini yang dimaksud dengan tawakal. Al-khauf. Apa itu khauf? Khauf itu takut. Memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dari apa? Takut dimarahi sama Allah Subhanahu wa taala. Takut dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya. Contoh, ini juga umpamanya sudah mungkin memanen, ya. Berlanjut lagi nih. Sudah tanam padi, ada hasilnya, memanen ada hasilnya, kita mau jual sama orang. Karena kita ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jual beras kita ini dengan timbangan yang jujur. Karena ada biasa itu penjual lansa. Biasa penjual lansa itu 15.000 3 kilo. Sedang ditimbang di rumah 1,5 kilo. Ini menipu ini. Tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Kalau punya rasa takut untuk azabnya Allah Subhanahu wa taala, takut Allah marah, maka tidak ada kecurangan seperti ini. Sama kalau jual beras 2 kilo naik di timbangan. Jangan ada yang curang. Ya, karena memang Allah sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, apabila dia menimbang untuk orang curang, tidak sama timbangannya sesuai harga. Sama kayak tadi, orang beli 3 kilo, naik ternyata cuma 1,5 kilo. Nah, ini tidak boleh, ya. Kemudian karena takut juga kita tahan diri kita untuk berbuat maksiat ketika tidak ada orang. Biasakan kita takut ini berbuat dosa kalau ada orang. Nah, ini harus kita tanamkan rasa takut di diri kita ini, bahwa ada Allah yang lihat dimanapun kita berada. Ya. Sampai di dalam riwayat dikatakan semut yang hitam di dalam lubang yang gelap itu Allah bisa lihat. Bagaimana kalau kita ini cuma di kamar yang tutup cuma atap, pasti kelihatan, ditahu semua sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlunya ibadah takut ini. Takut maksudnya ini bukan takut sama setan, takut kepada Allah akan murkanya kalau kita berbuat dosa. Takut ke azabnya. Karena pasti orang-orang yang berbuat dosa ini dibalas sama Allah Subhanahu wa taala, ada azabnya. Ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja, apa itu ar-raja? Apa itu ar-raja? Ar-raja adalah berharap, yang mengharap, membuat kita semangat beribadah. Ini raja ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmatnya, berharap ampunan, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini rajin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka rajin beristighfar. Mengharap keampunan tuh, semua berharap kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Nabi tak saja yang Allah Subhanahu wa taala sudah cap sebagai orang yang diampuni dosanya, tidak ada dosanya. Diampuni dosanya yang akan datang dan yang telah lalu. Ya, diampuni dosanya, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih beristighfar dalam satu hari itu 100 kali. Sudah diampuni dosanya. Kita
Siapa yang jamin diampuni dosa tak? Baru masih malas ke istighfar. La ilaha illallah, ya. Harus rajin-rajin istighfar. Ini termasuk diantara ibadah roja, berharap ampunan. Kemudian mengharap pahala. Kalau orang berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan amalan apa saja meskipun pahalanya kecil. Meskipun menganggap pahalanya kecil. Contoh, bersedekah atau bawa buka puasa di waktu-waktu seperti ini. Ya makin banyak-banyak, beli makin gorengan 10.000. Berapa nak dapat itu kalau 10.000? 8. Ya, 8 biji. Gorengan itu 5.000 empat. Bilang boleh hafal ustaz kakak setiap hari kasih beli gorengan. Ya, 8 biji, 10.000. Kalau kita bawa ke masjid, makan ke 8 orang itu gorengan, bisa kita dapat pahalanya 8 orang puasa. Bayangkan nih. Makanya ulama menasihatkan kalau mau bersedekah di bulan Ramadan, jangan cari orang miskin, tapi cari orang yang rajin ibadah, meskipun dia orang kaya. Karena apa? Kalau kita bersedekah sama orang puasa, dia makan, itu kita punya sedekah, kita dapat pahalanya seperti yang dia dapatkan hari itu. Rajin mengaji, rajin sholat, rajin tarawih, baca Quran. Nah itu kita dapat semua juga. Tapi tidak berkurang pahalanya orang yang kita sedekah itu tidak berkurang. Kita dapat seperti kita puasa 8 kali hari itu. Ditambah kita puasa 1 kali berarti 9. Banyaknya. Dari uang 10.000. Nah ini berusaha mengharapkan pahala meskipun dari pahala-pahala yang kecil. Kalau kita beribadah dengan ibadah roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 2 contoh ibadah, ya. Yang nampak dan yang tidak nampak. Yang tidak nampak maksudnya ini ibadah di dalam hati.